Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain dalam kondisi sehat. Semoga apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita kerjakan ini benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amal yang ikhlas. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati oleh Allah, berbicara masalah ikhlas memang sulit kita untuk mengukurnya. Mungkin hanya Allah yang tahu apakah ibadah kita itu ikhlas atau bukan. Bahkan hati kecil kita pun kadang bisa membohongi bahwa kita ini melakukan kegiatan secara ikhlas. Ada suatu kisah, walaupun ini fiktif, tapi ini bisa menggambarkan bagaimana contoh ikhlas itu bisa ada pada diri kita. Kisah ini diceritakan pada suatu film yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Dalam film tersebut dikisahkan ada seorang tokoh yang bernama Fandi. Fandi adalah seorang anak rocker, anaknya seorang yang kaya raya, namun keluarganya tidak mengenal sama sekali tentang Islam. Pada kisah tersebut diceritakan Fandi yang seorang rocker itu mencintai seorang gadis, anak dari seorang kiai. Seorang kiai tersebut memberikan syarat kepada Fandi untuk bisa mempersutin anaknya. Syarat tersebut antara lain adalah yang pertama, Fandi tersebut harus beragama Islam atau Muslim dan dia juga harus disunat. Syarat itu oleh Pak Haji atau Pak Kiai tersebut diterima. Kemudian Pak Haji tersebut memberikan syarat yang kedua, yaitu seorang Fandi harus bisa melaksanakan ibadah sholat. Syarat tersebut diterima oleh Fandi. Diberi waktu dia 1 minggu untuk bisa belajar sholat. Akhirnya dia dengan segala cara bagaimana agar dia bisa sholat, karena memang dia sangat mencintai anak dari Pak Kiai tersebut. Akhirnya dia belajar kepada semua teman-teman yang ia rasa bisa memberikan pelajaran atau memberikan bantuan untuk Fandi bisa sholat. Bahkan di studionya pun dia melakukan rekaman kepada seorang temannya. Rekamannya ini berisi tentang bacaan sholat. Karena saking pengennya Fandi ini bisa sholat demi meraih apa yang dia inginkan, yaitu seorang gadis, anak seorang kiai tersebut. Akhirnya 1 minggu waktu yang diberikan oleh Bapak Haji tersebut bisa dipenuhi. Akhirnya dia menemui Pak Haji tersebut untuk melaporkan bahwa dia sudah bisa melaksanakan sholat. Akhirnya karena memang dipandang dia sudah bisa sholat, Pak Haji menerimanya syarat yang kedua. Timbullah syarat yang ketiga yang diberikan oleh Pak Haji tersebut kepada seorang Fandi, yaitu dia harus bisa membaca Al-Quran. Syarat tersebut dipenuhi oleh Fandi dalam waktu 1 minggu. Akhirnya dalam satu minggu itu Fandi belajar bagaimana bisa membaca Al-Quran. Akhirnya syarat tersebut juga dapat dipenuhi oleh seorang Fandi. Dalam waktu 1 minggu dia sudah bisa membaca Al-Quran. Syarat yang keempat yang diberikan oleh seorang Pak Haji kepada Fandi, yaitu adalah dia harus bisa belajar ilmu ikhlas. Bingung di benak Fandi ilmu ikhlas itu seperti apa. Tapi karena saking senangnya dia kepada seorang gadis anak Pak Haji tersebut, akhirnya mau nggak mau dengan sekuat tenaga dan pikirannya dia belajar apa yang dinamakan ilmu ikhlas. Semua toko buku yang berada di wilayahnya dikunjungi. Semua tulisan buku-buku yang berjudul ikhlas dia borong, dibawa pulang, dibacanya siang malam. Bahkan sampai dia di pinggir jalan melihat papan nama Masjid Al-Ikhlas pun ia cabut, dibawa pulang demi memenuhi apa yang dinamakan dengan ilmu ikhlas. Berhari-hari si Fandi mempelajari buku yang telah ia borong dari toko buku
yang berjudulkan ikhlas. Bahkan di situ pun juga ada buku yang berjudul Pramuka Ikhlas Bakti, kemudian juga buku-buku yang lain, bahkan papan-papan nama yang tertuliskan ikhlas pun ia bawa, saking pinginnya ia bisa memenuhi syarat yang keempat apa yang diberikan oleh Bapak Haji tersebut. Sampai-sampai dia nggak bisa tidur, belajar terus agar dia bisa tahu apa itu ilmu ikhlas. Sampai jadwal waktu yang diberikan oleh Pak Haji tersebut, ternyata si Fandi belum bisa menguasai apa yang dinamakan ilmu ikhlas tersebut. Sehingga di akhir waktu yang diberikan, ia menghadap kepada Pak Haji tersebut bahwasanya ia mohon maaf dan ia mengakui bahwasanya dia tidak bisa mempelajari apa yang dinamakan ilmu ikhlas tersebut. Akhirnya ia pasrah, ia ikhlas, gadis yang ia puja-puja tidak bisa ia dapatkan. Dia ikhlas sekali dan dia hanya berharap bahwa gadis tersebut mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang dia sukai dan juga yang diidam-idamkan oleh keluarganya. Akhirnya karena ia sudah pasrah dan ikhlas untuk tidak bisa mempersunting, ia pun beranjak dari rumahnya Pak Haji untuk kembali ke rumahnya dia sendiri. Namun satu langkah dia menuju pintu, Pak Haji memanggilnya, "Fandi, kemarilah nak." "Iya Pak Haji." Datanglah ia menghadap Pak Haji tersebut. Dengan rasa tangis Pak Haji tersebut menyampaikan, "Fandi, kamulah calon istri anak saya. Kamulah menantu yang saya idam-idamkan." Dengan kata tersebut, si Fandi kagetnya luar biasa. "Loh, kenapa kok seperti itu Pak Haji?" Pak Haji menjawab, "Kamu ternyata sudah bisa menguasai ilmu ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas nak Fandi." Ikhlas itu artinya adalah menyerahkan segala sesuatu apa yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemampuan kita, itulah upaya kita. Apa yang sudah kita kerjakan itu kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha, namun Allah lah yang menentukan. Dan itu ada pada diri kamu, nak Fandi. Dengan demikian, kamulah yang akan menjadi suami dari anak saya. Mendengar ucapan dari Pak Haji tersebut, si Fandi tersebut menangis dan merunduk di hadapan Pak Haji. Dia merasa senang karena bisa diterima sebagai menantunya, tetapi juga dia heran kenapa yang sebenarnya dia tidak menguasai ilmu ikhlas, justru itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah, melihat cerita tersebut, sedikit banyak kita bisa memahami bagaimana ikhlas itu ada pada diri kita. Di bulan Ramadan ini, harapan kita hanyalah apa yang kita kerjakan, amalan-amalan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas. Semoga Allah memberikan kekuatan dan selalu membimbing kita sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekuatan dan penuh dengan keikhlasan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.